Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini konten perdana saya ya dari channel YouTube Seniman Pangkas. Nah, di sini saya akan memberikan teknik dasar sesuai pengalaman saya, yaitu pangkas rambut dengan hanya menggunakan gunting dan sisir saja. Nah, nggak usah berlama-lama. Baik, kita ikuti videonya. Nah, di situ tuh saya pertama-tama menyodokkan gunting ya untuk menciptakan belahan, lalu disanggah oleh sisir dan dikumpulkan oleh badan gunting tersebut, lalu digunting. Nah gitu teman-teman. Nah disodok, ditadah gunting, dikumpulkan, digunting. Nah seperti itu saja. Nah diulang-ulang hingga nantinya menciptakan tipis sesuai dengan yang kita inginkan. Nah gitulah. Sengaja di sini videonya saya buat slow motion ya, untuk lebih mudah dipahami. Nah, gunting lagi, terus sampai tipis, tipis sesuai dengan yang kita inginkan. Gunting lagi. Nah gitu teman-teman, bisa dipraktekkan di rumah. Mungkin ada di antara teman-teman yang pengen sekali belajar pangkas rambut, tapi hanya ada gunting dan sisir saja. Siapa bilang hanya ada sisir dan gunting saja tidak bisa memotong rambut? Bisa teman-teman, insya Allah bisa. Asalkan ada kemauan. Dan segeralah praktek. Nah, digunting lagi. Ini memang dilambatin sengaja ya teman-teman. Ini memang benar-benar untuk pemula ya. Ini dalam situasi tertentu mungkin juga ya ke langganan pangkasnya atau barbernya mungkin jauh, atau mungkin karena situasi pandemi rambut udah gondrong, di rumah hanya ada gunting saja dan sisir. Mulailah sedikit-sedikit saja teman-teman, tidak usah terlalu tergesa-gesa awal-awal. Kalau terus digunting kan rambut segondrong apapun lama-lama tipis juga, lama-lama pendek juga. Pakai perasaan. Wih. Sisir lagi, gunting lagi. Setelah menggunting rambut, lalu kita sering-sering juga menyisir ke bawah ya, untuk melihat ada nggak yang bergelombang. Nah yang bergelombang itulah disodok dengan menggunakan gunting, diangkat, ditadah menggunakan sisir, lalu dikumpulkan dengan badan gunting, nah, kemudian digunting. Nah,
itu untuk bagian samping depan ya teman-teman. Kurang tipis, tipisin lagi. Ini apa terlalu lambat ya? Enggak juga. Ini sengaja kok dilambatin. Nah, itu untuk bagian cambang ya. Terus digunting. Si Masnya tersenyum ya teman-teman. Apa dia ketiduran ya? Nah, ini untuk bagian belakang nih. Ih, gondrongnya mas. Ya, terus digunting. Digunting itu saya teman-teman yang nyukur ya. Iya, nah perhatikan teman-teman. Ini dulu awal-awal saya belajar itu menggunakan gunting dan sisir di kampung sebelum pada akhirnya belajar menggunakan mesin cukur atau clipper. Perhatikan cara sisirnya mengambil rambut. Nah, untuk bagian belakang ya. Nah, seperti itu. Ini sesuai pengalaman saya ya teman-teman. Ini adalah teknik memotong rambut menggunakan gunting dan sisir saja sesuai pengalaman saya. Kalau saya begitu. Dan ini modelnya pun model biasa ya teman-teman ya. Ditipisin aja. Nah, sepintas kesel ya ngeliatinnya. Kapan selesainya ini gitu. Ya tapi inilah memang untuk pemula itu begini. Harus benar-benar diperlihatkan. Nah itu kan nggak terasa udah sebelah. Tahu-tahu udah sebelah aja. Nah itu untuk bagian belakang atas. Nah, jadi ketika si gunting tersebut, badan gunting tersebut menyatukan rambut ke sisir gitu. Nah, di situ kita bisa melihat panjang pendeknya rambut. Lalu digunting supaya sama. Nah, itu untuk kan ada ya rambut itu yang belakangnya itu nyatu seperti itu. Ya memang agak-agak tidak gampang ya rambut yang menyatu begitu. Tapi bila dengan keuletan ya lama-lama kepotong juga gitu. Rapih juga.
Perhatikan, perhatikan, dan perhatikan. Nah, ini untuk bagian belakang samping kiri, teman-teman. Mau dari bawah dulu, mau dari tengah dulu ngambil rambutnya, itu suka-suka teman-teman. Nah, biasa ini tuh setelah disisir, rambut dapat, lalu disatukan oleh badan gunting. Nah, setelah itu baru kemudian digunting. Yang sabar teman-teman ya. Karena memang hanya dengan menggunakan gunting manual. Wah, ternyata sudah hampir separuhnya ya. Nah, dikumpulkan digunting. Seperti itu. Nah, untuk bagian telinga itu agak digesek, nah diangkat. Nah, supaya apa? Si rambut itu terambil semua, teman-teman. Tuh, kita bisa melihat di sisir itu. Nah, ada gak yang terlihat panjang pendek? Nah, itulah yang digunting. Berarti itu kalau masih ada yang panjang pendek itu rambut belum sama. Nah, coba perhatikan ya teman-teman. Insya Allah bisa mulai praktek teliti dan sabar. Nah, itu teman-teman. Nah, itu tidak sama terlihat ya. Lalu yang nggak sama itu digunting. Biar ketika disisir ke bawah, itu tidak ada gelombang. Ini hanya mendekin saja ya teman-teman. Dari rambut gondrong. Ya, kalau biasanya sih orang ngomongnya tuh, Mas rapiin aja. Ya inilah, rapiin aja versi saya itu. Atau juga ada yang ngomong itu kalau customer tuh, Mas yang penting tidak nyentuh kuping, udah gatal nih. Nah, di sini teman-teman, itu bagian atas kuping itu memang kalau saya itu sisirnya itu didirikan ya teman-teman ya. Berdiri sisir itu. Nah, untuk pelipis yang agak cekung ke dalam ya di situ kita harus sabar mengambil rambut di pelipis yang cekungnya itu agar rambut bisa sama.
terus saja teman-teman ya. Bila memang dirasa kurang pas nih, terus saja gunting pelan-pelan, sedikit-sedikit sampai kita merasa pas gitu. Insya Allah bisa asal mau belajar. Mulai praktek, entah ke teman, entah mungkin ke saudara kita, ke keluarga. Ya gagal-gagal dikit wajar lah, namanya juga baru belajar. Saya pun begitu dulu. Yang jelas waktu saya belajar itu, kalau ngelihat teman agak gondrong tuh, sini saya cukur gitu. Nah gagal nih, coak. Tapi berikutnya nggak kapok teman-teman. Kayaknya pengen aja gitu. Akhirnya lama-lama seiring waktu, seiring sering praktek, ya alhamdulillah dengan gunting saja ternyata bisa juga rapi. Nah teman-teman kan, itu pada akhirnya rambut si Mas yang gondrong itu tuh bisa juga pendek. Ini sekali lagi adalah konten perdana saya ya di channel YouTube Seniman Pangkas yang saya namain. Mungkin untuk video-video berikutnya juga saya akan, insya Allah akan menggunakan gunting, masih akan dengan menggunakan gunting dan sisir saja, tapi akan lebih ke model gitu teman. Jadi ini kan hanya dirapiin aja, mungkin nanti juga ada modelnya gitu, agak lebih tipis. Kalau ini teknik dasar. Nah perhatikan, teman-teman, tinggal depannya aja kok itu. Ini rambut kering ya, jadi nggak saya basahin dulu nih sih mas, kering. Nah apabila si teman-teman suka dengan video ini, nah itu finishing ya teman-teman ya. Jadi suka ada rambut 1-2 kan kayak membentuk jarum gitu. Nah itu pakai gunting ya, itu harus sabar. 1-2 digunting tek 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 gitu. Agar halus, kelihatannya halus. Nah ini pun saya mengeritnya menggunakan silet yang tidak menggunakan rumah silet ya. Ya ini seolah-olah ini kita nyukur di rumah ini, di rumah sama tetangga gitu kan. Dulu saya begitu. Pelan-pelan saja. Yang penting kita itu merasa bahwa hanya rambut saja yang putus gitu ya. Bulu kalongnya itu istilah kata orang Sunda itu, bulu kalongnya itu bulu halusnya. Pelan, jangan terlalu menekan gitu. Tarik ke bawah. Pakai perasaan teman-teman. Nah, ini adalah mungkin video berikutnya insya Allah saya akan buat lagi. Insya Allah juga masih menggunakan gunting dan sisir, tapi agak lari ke model. Ini kan hanya dirapikan saja. Hati-hati, teliti. Tapi jika memang teman udah punya rumah siletnya, ya itu lebih bagus. Seperti yang dipangkas-pangkas itu di barber, itu lebih bagus langsung.
Ini kalau memang dalam keadaan darurat seadanya. Jadi dengan silet aja udah bisa loh ngerik bulu halus itu. Kalau teman-teman suka, sekiranya bermanfaat, ya teman-teman bisa ikuti channel saya ini. Dan semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Nah, itu untuk sebelah kiri. Disilet juga. Ini untuk pemula. Nah, itu sebenarnya saya tidak memotong, tapi membentuk gradasi ya teman-teman. Jadi siletnya itu makin bawah makin nekan, agak neken gitu, agar bawahnya itu memang bulu-bulunya itu habis. Tapi tidak menciptakan garis kayak memotong cambang gitu, tidak. Selesai. Akhirnya. Oh, tinggal dibasahin. Ini hanya pakai air saja. Jadi seolah-olah nyukur di rumah ya. Dalam keadaan ya darurat atau memang ya memang untuk yang belajar gitu. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Segini mah rapi atuh, udah bisa untuk dibawa kondangan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.